tipis ya. Tapi ada juga nih yang sudah mulai diumumkan siapa-siapa saja yang menang meskipun lagi persiapan ya. Ada yang bersiap-siap untuk dapat merayakan kemenangan nampaknya. Ini masih berkaitan dengan pilkada. Pemirsa, kali ini di Pilkada Jakarta yang semakin seru, semakin panas dan juga semakin adu statement ya antara masing-masing paslon. Ya, karena kan ini kemarin sudah diumumkan ya atau bahkan sudah ditetapkan hasil rekapitulasi pilkada di DKI Jakarta, di mana KPU DKI Jakarta ini sudah menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilgub dan Wagub tahun 2024. Penetapan ini kemarin tentunya dilakukan dari hasil penghitungan 6 kota dan kabupaten di Jakarta, dan hasilnya tentu kita tahu ya bahwa pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno ini berhasil meraih suara terbanyak di Pilgub Jakarta. Wah, ini nih jumlah suaranya. Kita tampilkan jumlah suaranya untuk Pram Rano ini pemirsa mendapatkan suara 2.183.239 suara atau persentasenya adalah 50,07%. Tipis ya marginnya Marcel dengan keduanya. Sementara untuk paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono ini di urutan kedua dengan 1.718.160 suara atau 39,40%, dan pasangan nomor urut 2 Dharma Kun ini mendapatkan posisi ketiga dengan perolehan 459.230 suara atau 10,53%. Oke, jadi walaupun tipis tapi sudah memenuhi ya syarat untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta. 50% plus 1 ya. Plus 1 suara. Ada yang menarik nih Mas, tapi pada saat rekapitulasi kemarin ya ternyata ini tim pemenangan paslon dari Ridwan Kamil dan juga Suswono sempat walk out saat pleno penetapan hasil rekapitulasi. Ya, jadi tentunya dari tim Rido ini kenapa mereka kemudian walk out? Karena menurut mereka ini tentunya ada terjadi beberapa kecurangan karena tidak setuju dengan hasil penetapan rekapitulasi suara yang disampaikan oleh KPU Jakarta. Kalau menurut keterangan tim pemenangan Rido, ini hasilnya tidak sah karena ada kecurangan dalam proses Pilkada Jakarta. Ini ada mekanismenya ya. Ada mekanismenya untuk dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum itu pihak dari Rido juga akan mengajukan gugatan ke DKPP juga untuk melaporkan dugaan-dugaan kecurangan ataupun hal-hal yang mungkin keinginan mereka atau mungkin kekecewaan mereka terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPUD Jakarta ya, sehingga mereka akan melakukan berbagai gugatan itu dan rencananya juga akan dimulai di hari ini, Marcel. Hari ini akan langsung melakukan laporan begitu ya atau menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara itu sebetulnya dalam proses penghitungan suara secara berjenjang ya, dari tingkat TPS, kecamatan, sampai ke tingkat kota kabupaten, itu kan ada saksi nih yang ditempatkan, saksi dari pasangan calon juga. Nah, kalau dari saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana, mereka itu sebetulnya sudah menolak juga untuk menandatangani hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024. Lagi-lagi karena dinilai suara itu tidak merepresentasikan masyarakat secara luas. Karena memang ada beberapa kendala seperti ada jumlah suara tidak sah yang cukup banyak, meskipun sebenarnya saksi juga mengakui ya bahwa data yang dibacakan oleh KPU Jakarta ini cocok dengan yang dimiliki oleh para saksi. Jadi kekecewaannya ini karena jumlah pemilihnya itu cenderung menurun ya Marcella untuk tahun ini ya. Jumlah yang golput ini cukup banyak atau bisa dikatakan tertinggi untuk Pilkada Jakarta di tahun 2024 ini, pemirsa. Kita harapkan ya ini bisa menjadi evaluasi buat kita semua sehingga nanti di Pilkada selanjutnya mungkin bisa ada perbaikan-perbaikan sehingga jumlah pemilih lebih banyak lagi partisipasinya di Pilkada selanjutnya. Oke. Dan